Halo, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Seperti biasa, malam hari ini saya akan memberikan rekomendasi saham yang layak untuk diperhatikan untuk perdagangan transaksi di tanggal 24 September 2021. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita membahas dulu IHSG ya. Hari ini IHSG ditutup menguat ya sebesar 0,6%, ya 0,6% dengan volume transaksi yang cukup banyak ya cukup besar. Nah, didukung oleh kenaikan dari Bank BRI ya, Bank BRI, Unilever itu sideways, HMSP juga mulai naik. Nah, itu cukup memberikan daya tahan yang cukup kuat gitu ya. Nah, tapi besok itu hari Jumat ya teman-teman ya. Besok hari Jumat, biasanya hari Jumat itu ada koreksi dan sekaligus pengumuman eh, Jumat subuh itu ada pengumuman The Fed ya mengenai tapering. So, besok harus lebih hati-hati lagi untuk transaksinya. Rekomendasi sahamnya juga sudah nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya, karena besok juga adalah hari terakhir dari kompetisi eh, trading di sekuritas tetangga. Ya, jadi kita harus lebih hati-hati untuk saham gorengan kita harus kurangin. Nah, untuk besok saya perkirakan IHSG masih akan tertahan di area 6150 ya. Dan punya potensi untuk bergerak area bawahnya di 6050 sampai dengan 6080 ya. Jadi besok cukup lumayan, harusnya yang nge-trigger turun itu adalah bank-bank digital yang kecil, terus ada sektor teknologi kayak MMX, MKS, NFCX, Tefas, dan lain-lain. Oke, Astra juga salah satu sebagai pemberatnya. Saya lihat trennya juga nggak terlalu bagus. Ditambah juga Antam Inco, ya itu juga kurang bagus. Oke, so kita mulai aja buat rekomendasi saham untuk tanggal 24 September 2021. Itu ada dari Arto. Ya, Arto hari ini ditutup menguat, volume transaksi juga cukup lumayan. Nah, tapi ini ada di area resisten dari Fibonacci. Ya, kalau besok bisa breakout dan ditutup di atas area 16.850, ini Arto masih layak untuk diperhatikan dengan target di 18.400 sampai dengan 19.000, batasi kalau harga sahamnya ternyata turun di bawah 15.500. Berikutnya ada agro ya, ini agro juga sama, ini sideways. Besok ada potensi untuk keluar dari sidewaysnya ya, bisa buy if break di 2470 dengan target maksimal 2940 ya, batasi cut loss jika ternyata harga sahamnya bergerak turun di bawah level ini. Oke ya, maksimal di sini ya 2200. Kalau mau lebih dekat lagi itu di 2300 di sini. Sorry. Ya, di sini 2300. Terus berikutnya ada BABP. Ya, ini BABP bisa buy on weakness. Buy on weakness di area 270. Tapi jangan lupa untuk buy on weakness ini di area 270, eh, jangan langsung full power atau gunakan money management yang baik ya. Misalkan kita mau masuk untuk beli BABP itu adalah 20 juta. Ya, berarti kita gunakan maksimal itu 10 juta dulu. Ya, maksimal 10 juta dulu. Artinya maksimal 50% dari target awal untuk beli BABP. Ya, kenapa? Karena ini fasenya udah masuk ke fase downtrend. Ya, ini kita cuman bottom fishing di sini buat dijual lagi di 300-an. Ya. Oke, terus berikutnya ada BRIS. Nah, kalau agro biasa bergerak dengan BRIS. So, ini cukup menarik kalau bisa, misalkan BRIS bisa breakout dari level harga 2200, targetnya di ini level berikutnya ya, 2200, 2230,
cut loss-nya di sini 2040, targetnya di sini 2400 ya. So risk and reward-nya kurang lebih 1:1. Terus ada dari BRMS, hari ini udah mulai ada tanda-tanda pergerakan. Volume transaksi juga udah cukup lumayan. Nah, ini kalau bisa breakout level harga 97, nah, ini maka potensi untuk mencapai 107. Ya, batasnya resikonya di bawah dari 89 ataupun 93 juga apa-apa. Berikutnya ada BRMSW, ini juga sama ya, ini bentuk apa namanya, falling wedge ya, falling wedge, potensi jalan ya, menuju minimal di 32, maksimal 39 sampai 42. Batasnya resiko kalau harga sahamnya turun di bawah 21 ya. Belinya di mana? Buy ifrik 27. But ini juga sama, but beberapa bulan yang lalu pergerakannya sideways. Nah, hari ini keluar dari sideways-nya ditambah dengan volume transaksi yang cukup tinggi. So, ini cukup menarik ya untuk diperhatikan, untuk dipantau dengan targetnya di 444 di Fibonacci 61,8. Batasi resiko jika ternyata harga sahamnya turun di bawah 370. Ya, buy-nya bisa di 380 sampai 390. Berikutnya ada dari SKMI. Nah, ini kemarin SKMI udah direkomendasiin ya untuk buy on weakness. Nah, udah di sini udah direkomendasiin. Kemarin juga direkomendasiin lagi, hari ini juga masih akan direkomendasiin lagi. Targetnya di area 182 sampai 210. Batasi cut loss jika harga sahamnya turun di bawah 111. SRAJ ini juga kemarin seperti rekomend ya. Buy if break dan sekarang closingnya turun ya, tapi kalau kita cek ini turun dengan volume yang kecil. So besok harusnya masih sideways ya, masih sideways. Yang penting jaga batasi resikonya aja, jaga resikonya kalau closing di bawah 284. Targetnya masih di sini 460. Berikutnya ada dari USBP, ini juga sideways ya, udah sideways. Volume rata-ratanya cukup lumayan. Ya, ini masih ada potensi jika breakout 148, 149 lanjut ke 170 sampai dengan 185. Dan berikutnya dari weton, ini juga weton kurang lebih sama ya kayak USBP, cuman secara transaksi weton hari ini lebih ramai dibandingin USBP ya. Jadi besok kalau wetonnya jalan, harusnya USBP juga ikutan jalan. Weton ini buy break di 284, target 294 sampai dengan buy break 264, target 294 sampai dengan 314. Batasi resiko di bawah dari 248 ya. Paling untuk besok rekomendasi sahamnya hanya itu aja. Terima kasih, selamat malam.